Baik, Bapak Ibu, para peserta, izin kita mulai acaranya ya. Eh, dari tim WiseTech juga sudah bergabung, teman-teman dari Departemen Regional Bank Indonesia juga sudah bergabung, supaya bisa lebih dipercepat dan nanti tidak memotong waktu makan siang. Jadi kita mulai saja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat, Bapak Purwanto, Deputi Direktur Departemen Regional Bank Indonesia, Bapak Ibu perwakilan dari kementerian dan atau yang mewakili, kemudian Bapak dan Ibu narasumber dari Wastep Konsultan, kemudian Bapak Ibu peserta serta hadirin sekalian. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang dalam technical meeting kompetisi model bisnis Desa Wisata Kreatif Unggul atau DEWIKO tahun 2024. Salawat serta salam, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur karena pada kesempatan ini kita dapat bertemu meskipun secara online ya Bapak Ibu. Semoga tidak mengurangi semangat dan juga tetap selalu kompetitif seperti judulnya kompetisi model bisnis Dewiku ini. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para pendaftar yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi Dewiku ini. Bagi yang belum mendaftarkan, kami persilahkan untuk eh, tetap bisa mengikuti. Kami persilahkan untuk tetap mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Tahapan setelah ini akan ada pemaparan dari kami dari tim Westep dari kami terkait penyusunan dan pengiriman proposal. Dalam kesempatan tersebut, kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat bertanya dan menggali informasi terkait hal-hal penting, di antaranya terkait proposal, karena tahapan ini merupakan tahapan yang krusial ya Bapak Ibu, yang penting untuk seluruh tim peserta kompetisi Dewiko. Baik, sebelum penjelasan lebih lanjut oleh tim WiseTech, mari kita dengarkan welcoming remarks dari Bapak Purwanto, Deputi Direktur Departemen Regional Bank Indonesia. Kepada Pak Pur, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat eh, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenannya kita pada pagi hari ini bisa hadir dalam rangkaian kegiatan kompetisi Dewiku. Ya. Eh, Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dari Desa Wisata Akademisi yang telah melakukan registrasi melalui website kompetisi Dewiku dan peserta yang hadir hari ini. Yang kami hormati teman-teman dari eh, Wistep, saya lihat di sini ada Mas Dayat, kemudian juga Mas Ale dan tim. Bapak Ibu dari Kementerian Parekraf atau yang mewakili, Bapak Ibu dari Kementerian Desa Tertinggal dan yang mewakili serta seluruh rekan-rekan baik dari Bank Indonesia maupun Bapak Ibu akademisi dan juga dari Desa Wisata. Terkait dengan pelaksanaan rangkaian kompetisi Dewiku, Bapak Ibu telah banyak sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang merepresentasikan animo yang tinggi, baik dari pengelola desa wisata, akademisi maupun masyarakat umum lainnya. Namun tentu kami berharap akan semakin banyak peserta yang mendaftar untuk mengikuti kompetisi ini. Memang dari catatan kami saat ini sudah di atas 100 yang mendaftar ya. Mudah-mudahan nanti dari mendaftar itu semuanya bisa nanti mengajukan proposal yang nanti akan disampaikan oleh tim. Kompetisi di Wiku ini, Bapak Ibu, merupakan inisiatif dari Bank Indonesia bersama kementerian dan lembaga dalam rangka mendukung perekonomian yang berkelanjutan, di mana kompetisi ini kami harapkan dapat mendorong terciptanya inovasi model bisnis yang dapat mempercepat perkembangan kreatif partnership ya di desa wisata. Tentu inovasi yang tercipta dari kompetisi ini kita harapkan dapat meningkatkan kembali atau mendorong peningkatan nilai jual desa wisata yang tentu saat ini sudah
terjadi dan semakin meningkat, dan juga yang paling penting juga meningkatkan kunjungan wisata domestik maupun mancanegara, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dari masyarakat setempat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami telah melaksanakan launching kompetisi Dewiku ini pada akhir Juli bulan lalu, yang secara umum pelaksanaan kompetisi terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap pertama registrasi dan penyampaian proposal, kemudian dilanjutkan dengan tahap penetapan finalis, kemudian tahap grand final, dan terakhir tahap implementasi ide bisnis. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan technical meeting yang bertujuan untuk memberikan panduan bagaimana membuat proposal kompetisi Dewiku untuk disampaikan maksimal pada tanggal 15 September 2024. Jadi Bapak Ibu masih ada cukup waktu untuk Bapak Ibu nanti mengeksplor apa yang nanti akan disampaikan dan juga menuangkan rencana ide bisnis dalam proposal yang nanti ditutup pada tanggal 15 September. Nah, dari proposal yang masuk tersebut nanti kami akan melakukan review hingga diperoleh 15 kelompok finalis, masing-masing 3 kelompok dari wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Nusra, ya, dan juga Kalimantan dan Sulampua. Bapak Ibu, kompetisi model bisnis Dewiku ini merupakan kompetisi kelompok ya, bukan perorangan, karena setiap kelompok yang mendaftar itu wajib terdiri dari 3 orang, setidaknya 2 orang di antaranya merupakan akademisi dan pelaku, dan ditambah dengan pelaku pariwisata atau pengelola desa wisata. Terdapat 4 indikator penilaian model bisnis Dewiku. Yang pertama, kreatif dan berdaya saing. Yang kedua, inovasi digital dan teknologi. Yang ketiga, inklusivitasnya. Yang keempat, keberlanjutan dan daya tahan bisnis. Nanti yang lebih detail akan disampaikan oleh tim WiseTech. Eh, Melalui kompetisi ini tentu eh, kami mengharapkan akan tercipta model bisnis yang inovatif dari hasil kolaborasi antara pengelola desa wisata dengan akademisi, ya, yang akan nantinya meningkatkan nilai tambah, kemudian juga pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan tentu yang penting juga adalah kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Nah, program ini tentu akan mendukung eh, promosi desa wisata yang lebih luas. Penutup, Bapak Ibu, mari kita ciptakan dan terus dorong hadirnya desa wisata yang kreatif unggul, dan melalui kegiatan hari ini kami harapkan Bapak Ibu dapat menyerap berbagai informasi yang nantinya disampaikan oleh teman-teman mitra kami, White Step, sehingga nantinya eh, dapat dituangkan dan disampaikan dalam proposal, sehingga nantinya melalui kompetisi kami harap bibit-bibit desa wisata dengan model bisnis yang unik akan terlihat dan tumbuh, sehingga nantinya akan menjadi acuan pengembangan ke depan. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir. Eh, Terima kasih atas kehadiran sekali lagi, dan kami berharap kegiatan hari ini dan juga nanti rangkaian ke depan itu akan bermanfaat bagi pengembangan desa wisata dan perekonomian daerah setempat. Demikian, sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kembali ke... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto atas perkenannya memberikan sambutan. Mohon izin Bapak Ibu, rasanya tidak lengkap jika kita tidak foto bersama supaya kita bisa mengabadikan momen yang istimewa pada pagi hari ini. Kami mohon izin Bapak Ibu yang masih menonaktifkan kamera, mohon dapat dinyalakan, kemudian memberikan senyum terbaiknya. Izin Bapak Ibu, kita akan tag foto dalam 2 sesi. Izin yang sesi pertama boleh. 1, 2, 3. Baik. Boleh pakai gaya biar semangat mau gini, atau sekarang yo, boleh bebas.
Izin sesi kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan untuk share hasil capture-annya di uh, room Zoom ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, seperti tadi yang Pak Purwanto sampaikan, kita lihat animo teman-teman peserta sudah sangat luar biasa untuk memberikan model bisnis yang unik dan kreatif. Langsung saja, sesi berikutnya adalah technical meeting bersama teman-teman dari YSTEP. Di sini ada Mas Rega ya, Mas Dayat, dan juga yang lainnya yang sudah bergabung. Waktu dan layar kami persilahkan, Mas. Baik, Silahkan. makasih Mbak Mary. Makasih juga Pak Purwanto atas pembukaannya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini untuk technical meetingnya. Kebetulan akan saya, Dayat, yang akan memandu bersama rekan saya, Rega. Jadi, sebelum saya mulai technical meeting ini, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh di-drop saja dulu di kolom komentar atau kolom chatnya. Nanti di akhir sesi kita akan ada sesi Q&A ya, gitu. Kalau nanti ada sinyal yang terputus, kasih tahu saja di chat. Nanti akan kita follow up gitu. Oke, jadi kita akan membahas lebih detail terkait teknis kegiatan lomba kompetisi inovasi model bisnis desa wisata kreatif unggul. Nah, jadi ada 8 poin yang akan kita diskusikan. Mungkin boleh dilanjut, Mas Rega. Tapi sebelum lebih mendalam, kita harus paham dulu latar belakang kenapa sih tiba-tiba ada lomba Dewiku gitu kan. Jadi sebenarnya program ini diinisiasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Kemenparekraf dan Kemendes. Akhirnya ya muncullah program Dewiku ini gitu. Nah, tujuan utama dari program ini kita berharap bisa mendorong desa-desa wisata ini dapat menciptakan model bisnis yang inovatif dan implementatif. Jadi nggak cuma teorinya saja gitu. Yang harapannya bisa jadi acuan dalam pengembangan desa wisata di masa yang akan datang. Nah, makanya tadi mungkin Pak Purwanto tadi sempat bilang kenapa ada akademisi, pengelola desa wisata. Jadi memang kita mengedepankan sinergi berbagai instansi. Jadi harapannya pengelola desa wisata dan pemangku kepentingan lainnya, pengelola desa wisata itu bisa kolaborasi dalam menghasilkan model bisnis yang inovatif. Mungkin itu latar belakangnya ya. Boleh dilanjut, Mas Rega? Nah, temanya apa gitu? Nah, temanya Dewiku ya, Desa Wisata Inovatif Kreatif Unggul. Jadi itu akronimnya. Jadi emang harapannya program ini kita laksanakan untuk menumbuhkan semangat wirausaha nih untuk anak-anak muda di desa dan juga mendorong optimalisasi peran para pelaku di desa wisata. Jadi pengembangan desa wisata itu bisa lebih maju, kemudian inklusif dan berkelanjutan. Jadi itu tema yang diusung dalam kompetisi tahun ini. Begitu. Boleh dilanjut. Nah, jadi manfaat programnya apa sih? Ya tadi kan sebelum join kita ada hadiah 200 juta, kemudian 25 juta. Tapi memang utamanya program ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi akademisi dan pengelola desa wisata itu bisa kolaborasi berperan dalam membangun sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan melalui model bisnis yang akan dilombakan di kompetisi ini. Dan harapannya para pemenangnya bisa mengimplementasikan model bisnisnya. Jadi itu. Kemudian bagi akademisi sebenarnya ini jadi salah satu jalan untuk mewujudkan si Dharma perguruan tingginya ya. Jadi ini kompetisi yang cocok sekali gitu. Boleh dilanjut Mas Rega? Nah, kita udah mulai ngomongin agak yang teknis ya. Jadi sebelum kita lebih detail, tahapan programnya ada 4 di sini. Pertama periode pendaftaran. Jadi yang sekarang kita lakukan ini masih di fase periode pendaftaran, launching program, kemudian technical meeting, dan batas submit, batas mengajukan proposalnya. Nah, proposalnya kan udah kekumpul. Nah, kita akan menseleksi seluruh proposal tersebut dan akan kita umumkan, serta kita dampingi. Didampingi untuk apa? Jadi untuk menentukan pemenang, nanti para finalis yang terpilih akan kita undang untuk mempresentasikan model bisnisnya di hadapan tim dan dewan juri seperti itu. Jadi dari presentasi itu nanti akan kita pilih 5 pemenang dan juga 3 apresiasi khusus
Nanti detailnya akan saya jelaskan. Dan para pemenang akan mendapatkan kesempatan pendanaan yang diberikan dalam 2 tahap. Tapi sebelum itu, pendanaan ini juga kita akan berikan pendampingan dan pelatihan kepada penerima pendanaan dari 5 pemenang sebelumnya. Jadi ada 4 tahap yang akan kita lakukan dalam kompetisi ini. Lanjut, Mas Rega. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya. Silahkan dilihat. Di screenshot boleh, tapi nanti kita akan share juga PPT ini. Jadi di periode pendaftaran kita buka setelah masa launching dari tanggal 31 Juli. Berakhirnya kapan? Berakhirnya sampai 15 September, bulan depan, seperti itu. Kemudian habis tanggal 15 September, selama 17 sampai 20 September, kita akan baca dan review proposal teman-teman. Dan insya Allah tanggal 20 September, 24 Septembernya kita akan umumkan finalis terpilih. Jadi masing-masing wilayah itu idealnya kita akan dapat 3, jadi total ada 15 finalis. Dan finalis-finalis tersebut akan kita berikan pendampingan sebelum mereka mempresentasikan model bisnisnya di tanggal 8 Oktober. Dan di hari itu akan diumumkan juga pemenangnya dan akan kita lanjutkan ke tahap implementasi ide bisnis sembari proses pendampingan dan pelatihan untuk para pemenang. Jadi cukup jelas ya di bagian ini. Mungkin boleh di next, Mas Rega. Nah, alur kompetisinya gimana? Jadi ya kita sosialisasi program kemarin tanggal 31 Juli secara online. Kemudian sekarang di periode pendaftaran, silakan teman-teman buka websitenya www.kompetisidewiku.com. Jadi di situ teknis pendaftarannya bisa teman-teman lihat. Nah, nanti teman-teman akan memasukkan proposal. Nah, itu akan kita seleksi. Yang terpilih ada 15 finalis, akan kita dampingi. Kemudian dari 15 finalis itu akan kita kasih kesempatan untuk memberikan presentasi model bisnis mereka. Dan akan kita umumkan 5 pemenang kompetisi dan 3 apresiasi khusus. Nah, 3 apresiasi khusus ini bukan pemenang, tapi mereka ada aspek-aspek tertentu yang memiliki nilai lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian dari 5 pemenang ini akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dana apresiasi atau hibah atau grant yang digunakan untuk mewujudkan implementasi bisnisnya. Maksimum 200 juta. Begitu, lebih kurang alurnya seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian ketentuan umumnya apa? Jadi ide bisnis yang diajukan tidak mengandung unsur sara ya Bapak Ibu. Jadi jual agama tidak boleh. Saya bercanda. Intinya tidak ada unsur sara, rasisme, dan segala macam. Jadi pastikan ide bisnisnya kreatif dan inovatif. Nah, kemudian ide bisnis yang diajukan dapat perencanaan bisnis, jadi masih bersifat konsep, dan juga boleh kalau udah jalan. Jadi kalau itu masih ide boleh diajukan, kalau itu sudah berjalan juga boleh diajukan, silahkan. Kemudian proposal yang diajukan merupakan karya orisinal peserta gitu. Jadi belum pernah diikutkan dalam lomba lainnya, belum pernah dipublikasikan atau menjiplak hasil karya orang lain seperti itu. Nah, keempat, Dewan Juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada indikasi kecurangan dari proposal. Jadi setiap proposal yang akan masuk akan kita kurasi orisinalitasnya, kekayaan idenya, dan segala macamnya. Nah, kemudian untuk ikut kompetisi Dewiku ini ya bebas, tidak dipungut biaya apapun. Jadi 100% gratis. Jadi tidak ada biaya apapun yang peserta harus bayarkan. Boleh dilanjut, Mas Rega? Nah, syarat kepesertaannya aja apa gitu. Pertama, untuk kompetisi ini merupakan kompetisi kelompok ya, bukan kompetisi perorangan gitu. Jadi idealnya minimum 3 orang, terdiri dari akademisi, pengelola wisata, atau pemangku kepentingan lain juga boleh. Yang penting harus ada akademisi dan pengelola wisata. Komposisinya bebas, silahkan. Mau 2 pengelola desa wisata, 2 akademisi, 1 pengelola desa wisata, atau 2 pengelola desa wisata, 1 akademisi boleh. Silahkan komposisinya ditentukan. Atau misalnya BUMDes, Pokdarwis, sama akademisi itu boleh. Ibu-ibu PKK sama Pokdarwis sama akademisi itu juga boleh, silahkan. Yang penting ada di desa itunya. Nah, kemudian kelompok itu
mengajukan desa wisatanya itu ada ketentuannya. Pertama, desa yang bisa ikut dan menjadi objek dalam kompetisi ini merupakan desa yang masuk dalam program ADWI tahun 2021 sampai 2023. Nah, tapi kan 2021 sampai 2023 itu kan banyak. Jadi kita batasi sesuai di website. Dari tahun 2021 sampai 2022 itu yang masuk ke dalam 50 besar. Kalau 2023 75 besar. Kenapa 2023-nya beda 75 besar? Karena nggak ada 50 besar. Cuma mentok sampai 75 besar seperti itu. Atau kalau dia nggak masuk ke dalam ADWI, boleh kalau misalnya desanya pernah ikut dalam program kampanye sadar wisata atau KSW. Begitu. Tahun 2021 sampai yang sekarang 2023. Nah, kemudian kalau dia nggak masuk ADWI dan KSW, dia boleh juga nih berasal dari desa yang menjadi pemenang 15 desa dalam Lomba Desa Wisata Nasional tahun 2019 sampai 2023. Jadi itu yang harus teman-teman pastikan. Nah, kemudian berasal dari salah satu kategori wilayah yang di dalam area Indonesia. Pertama dari kategori Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali Nusa, dan Sulampuah. Nah, kalau pesertanya dari Kepulauan Natuna bisa atau enggak? Ya bisa, berarti masuknya dalam klaster Sumatera. Kayak gitu. Jadi masih untuk desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, tapi dalam konteks ADWI, KSW, dan LDWN. Kemudian peserta juga bersedia untuk menandatangani surat komitmen dan fakta integritas. Formatnya terlampir, nanti teman-teman bisa unduh, dan harus dilampirkan saat pendaftaran. Boleh di next? Nah, untuk beberapa pertanyaan di chat nanti akan kita jawab ya, sambil tim kita akan tambahkan. Kemudian ketentuan proposalnya, proposal ide bisnis disusun maksimum 20 halaman. Jadi itu tidak termasuk sampul depan sama sampul belakang, nggak apa-apa, nggak usah dihitung. Yang penting isinya 20 halaman. Menggunakan referensi dari kajian pustaka, penelitian empiris, serta sumber terpercaya, baik data primer maupun sekunder. Jadi ada data-data pendukungnya gitu ya. Misalnya kayak ibu bapak mengajukan bisnis ternak lele. Ya, itu harus ada pendukungnya nih, bener gak? Bisnis ternak lele ini secara permintaan pasarnya di desa tersebut tinggi. Nah, jadi ada data-data empiris yang ada menunjang proposal Bapak Ibu. Kemudian proposal juga merupakan karya orisinil, ya belum pernah ikut lomba dan asli. Nah, untuk kirim proposalnya pastikan dalam format PDF berukuran A4. Seperti itu. Jadi jangan Word atau format gambar lainnya gitu. Nah, kemudian dokumennya teman-teman boleh beri nama dengan format Dewiku, kategori wilayah sama nama desa. Jadi pentingan foto. Boleh teman-teman di mute dulu ya itu. Mohon maaf. Jadi contohnya misalnya Dewiku, kategori wilayahnya Jawa, kemudian nama desanya Desa Kapuk, kemudian yang terakhir nama bisnisnya apa. Misal di situ gastronomika contohnya. Nah, kemudian RAB yang diajukan tidak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur aksesibilitas. Jadi sebenarnya di dalam proposal kan nanti ada RAB. Tidak bisa untuk diajukan misalnya pembangunan fasilitas jalan dan jembatan. Tapi ada pengecualiannya. Tapi nanti akan saya jelaskan detail di belakangnya terkait pengajuan kalau misalnya bangunnya infrastruktur dalam RAB gimana, itu akan kita detailkan. Boleh di next, Mas Rega? Nah, untuk berikutnya kita akan ngomongin detail teknis terkait isi proposal. Jadi Mas Rega akan menjelaskan tentang detail penulisan proposal dan komponen yang ada di dalamnya. Mungkin kepada Mas Rega dipersilakan. Ya, siap. Terima kasih Mas Dayat. Tadi penjelasannya lumayan komprehensif banget. Dan di sini saya akan coba untuk menjelaskan terkait dengan penulisan proposal ya. Proposal yang akan disubmit oleh Bapak Ibu ke website kami nantinya. Nah, sebenarnya untuk teknis ini, eh, disclaimer dulu, kami ingin memberikan catatan di depan dulu, kalau sebenarnya proposal ini sifatnya sangat tidak membatasi kreativitas. Yang artinya Bapak Ibu bebas berkreasi, mulai dari mungkin dari cover tidak perlu menggunakan template ini, tapi menggunakan kreasi yang memang Bapak Ibu ingin tampilkan. Kemudian
yang paling penting adalah sebagai catatan di depan juga, setidaknya untuk proposal ini mengcover atau menutupi aspek-aspek yang ada di daftar isi ini, dari pendahuluan, ringkasan eksekutif sampai pada tahap lampiran seperti itu. Artinya aspek-aspek itu tetap harus dipenuhi walaupun secara penulisan ataupun secara model yang disampaikan di proposal itu berbeda dari apa yang kami tampilkan sebagai template tersebut, seperti itu. Nah, mungkin saya ingin sedikit memaparkan tentang proposal yang bisa Bapak Ibu download di eh, website kami di www.kompetisidewiku.com. Nah, ketika Bapak Ibu mendownload akan mendapatkan template proposal seperti ini. Sekali lagi, proposal ini tidak membatasi kreativitas Bapak Ibu, jadi bebas dikreasikan sebagaimana keinginan Bapak Ibu sendiri dalam menyusun proposal bisnis ini. Nah, mungkin saya akan running sedikit beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Seperti tahap pertama ada pendahuluan. Di sini kami ingin mengetahui lebih banyak tentang desa wisata Bapak Ibu, apa yang ingin ditampilkan di model bisnisnya, dan juga bagaimana ada tujuan untuk membangun sebuah model bisnis yang inovatif seperti itu. Jadi, misalnya di sini kami mencoba untuk memberikan template kayak atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di sana seperti apa. Dan juga latar belakang yang melatar belakangi bagaimana ceritanya kok bisa desa wisata itu membangun model bisnis yang diajukan di proposal ini. Kemudian adanya tujuan. Nah, ini banyak memberikan detail soal bagaimana kondisi saat ini bisa berkembang ke kondisi yang diharapkan, namun dengan tantangan-tantangan yang dihadapi. Sehingga di sini kami tahu kalau model bisnis Bapak Ibu masuk dalam kondisi ini bisa membantu berkembang ke kondisi yang diharapkan. Dan juga beberapa detail-detail kecil seperti ringkasan eksekutif, kemudian visi dan misi, dan gambar bisnis, bagaimana bisnis ini berjalan, apa aktivitas-aktivitasnya, sehingga sudah pasti kalau bisnis pasti akan menimbulkan profit seperti itu. Dan juga apa dampak utama yang diberikan terhadap desa wisata. Lalu ada juga keunggulan kompetitif, bagaimana desa wisata atau model bisnis inovatif yang Bapak Ibu berikan ini bisa memberikan perbedaan atau keunikan dibandingkan dengan yang lain sehingga lebih menonjol. Nah, mungkin yang lebih spesifik di sini adalah bisnis model canvas. Di sini menjelaskan secara komprehensif semua penjelasan-penjelasan di pendahuluan itu agar kami bisa melihat secara cepat dan juga ringkas terkait dengan apa ya bisnis yang sedang dijalankan. Itu bisa dilihat melalui bisnis model canvas. Jadi ini sekiranya wajib untuk diisi. Nah, kemudian setelah dari pendahuluan-pendahuluan yang cukup komprehensif tadi itu bisa didetailkan dengan beberapa penjelasan-penjelasan lainnya seperti analisis lanskap, bagaimana ada tren mungkin di desa wisata atau di kabupaten, di provinsi, atau justru di internasional, di nasional yang berpengaruh pada bagaimana ingin mengimplementasikan model bisnisnya. Kemudian bagaimana menjelaskan bagaimana kondisi persaingan yang ada di eh, model desa wisata, terutama dalam konteks ini adalah model bisnis tersebut. Jadi perlu dijelaskan juga tren pasar, bagaimana market yang akan dicari itu bisa ditarget oleh model bisnis yang diajukan. Nah, ini beberapa model-model yang kami coba untuk memberikan contoh, namun dalam hal ini masih bisa dieksplorasi sesuai dengan yang disepakati oleh kelompok Bapak Ibu sendiri. Kemudian ini data targeting, prioritasnya akan menyasar target pasar yang mana. Seperti misalnya di sini ada contoh prioritas pertama karena aktivitas atau bisnis model Bapak Ibu adalah membuat sebuah aktivitas tracking, maka segmen yang dipilih adalah generasi-generasi muda, anak-anak muda, Gen Z, dan juga Gen milenial sedikit yang untuk ditarget, sehingga jelas nantinya di penjelasan selanjutnya mengenai produk dan layanannya, dan juga strategi marketingnya tentunya. Nah, ini beberapa model-model yang bisa dipaparkan di proposal bisnis.
mengenai strategi pemasaran. Ini penting juga untuk kami mengetahui apakah memang eh, pemasaran ini kedepannya akan visible dengan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya atau tidak. Kemudian ada model-model lainnya seperti diferensiasi, bagaimana strategi yang diterapkan untuk model bisnis ini bisa memberikan sebuah perbedaan di antara eh, model bisnis satu dengan yang lainnya seperti itu. Lalu juga ada bauran pemasaran ini bisa juga didetailkan seperti penggunaan mungkin penggunaan media sosial untuk promotion, kemudian penempatan sebuah dalam hal ini lokasinya apakah strategis, lalu apakah harganya kompetitif, dan juga produknya apakah berbeda dari yang lain atau seperti apa inovasi yang diberikan, begitu. Kemudian penting juga untuk memberikan penjelasan mengenai rencana operasionalnya ke depan apa yang karena dalam konteks ini kita berbicara soal akan mendapatkan pendanaan seperti itu. Nah, mendetailkan rencana operasional yang akan diberikan ini akan di pendanaan ini akan dioperasionalkan untuk apa saja. Misalnya kegiatan pertama untuk belanja barang ataupun membangun sebuah gazebo gitu misalnya. Atau apa itu perlu didetailkan dan dijelaskan secara rinci. Kemudian perlu juga diberikan penjelasan dan juga modeling atau gambar mengenai manajemen dan organisasi. Siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam model bisnis ini? Siapa yang kira-kira akan terlibat dalam peran apa? Misalnya perannya sebagai ketua, perannya sebagai pengurus finansial, sebagai operasional dan lain sebagainya itu perlu diberikan secara detail juga tujuannya apa, mereka bekerjanya nanti akan seperti apa itu perlu dijelaskan juga. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah proyeksi keuangan. Sekali lagi, karena sebelumnya kita sudah memberikan penjelasan mengenai terkait dengan pendanaan tersebut, maka proyeksi keuangan dari pendanaan tersebut perlu juga didetailkan rencananya bisa eh, mungkin per bulan, per tahun, ataupun bagaimana rencana itu agar mencapai tujuan yang ingin dicapai. Misalnya proyeksi keuangan mengenai penjualan, belanja modal, kemudian pengeluaran untuk operasional apa saja kira-kira bagaimana memproyeksi keuntungan kotor dan keuntungan bersih juga. Dan ini sebenarnya juga untuk melihat apakah model bisnis yang diajukan oleh Bapak Ibu itu layak atau visible atau tidak seperti itu. Kemudian adalah analisis resiko. Ini juga hal yang penting untuk melihat sebenarnya apakah misalnya model bisnis Bapak Ibu atau mungkin desa wisata itu punya terletak di kawasan yang rawan bencana, itu sebenarnya kan resiko yang akan mempengaruhi bisnis juga pada dasarnya. Sehingga perlu didetailkan bagaimana tingkat resikonya dan juga strategi mitigasi yang akan dilakukan untuk jika semisal hal itu terjadi dan akan berdampak signifikan pada model bisnis yang akan sudah dikembangkan. Nah, kemudian beberapa tambahan-tambahan detail di akhir adalah kesimpulan. Jadi memang merinci semua secara komprehensif dari awal sampai akhir. Kemudian tidak lupa untuk memberikan referensi dan juga acuan-acuan yang yang tepat dan juga yang sesuai data faktual begitu. Ketika akan merefer kalimat-kalimat di proposal di bagian atas tadi. Dan juga pasti ada lampiran eh, jika ada jika ada lampiran. Begitu mungkin dari saya, Mas Dayat, Baik, saya kembalikan terima ke Mas kasih Dayat Mas untuk Rega. penjelasannya. Ya, jadi intinya itu outline-nya saja yang paling penting ya. Silahkan teman-teman kalau punya kreativitas mau pakai bentuk analisa resikonya seperti apa, kemudian analisa pasarnya. Kalau mau pakai model lainnya silahkan. Makanya itu penting ketika ada tim akademisi juga bisa memperkaya referensi tool-tools yang bisa dipakai dalam proposal yang teman-teman tulis. Jadi silahkan kreatif, cover atau apapun silahkan dirubah. Yang penting isinya sesuai headline yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut kembali ke pembahasan teknis lainnya. Seperti yang tadi Pak Purwanto bilang ya, ada 4 pilar utama nih yang akan kita nilai gitu. Jadi silahkan teman-teman pertimbangkan. Pertama,
ide bisnisnya itu kreatif dan berdaya saing. Kemudian ada inovasi digital dan teknologi, kemudian ada unsur inklusivitas dan keberlanjutan serta daya tahan bisnisnya. Jadi ketika teman-teman membangun proposal, perhatikan 4 pilar ini dan ide bisnisnya bisa linear dengan pilar-pilar penilaian ini. Mungkin di next, jadi kita akan kasih sedikit kisi-kisi kriteria penilaian dan referensi yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Pertama, tadi kan saya bilang kreatif dan berdaya saing. Nah, itu ada 5 kriteria. Jadi ya kita harus paham dinamikanya, perubahan yang terjadi, kemudian masalah yang ada di destinasi atau ide objek bisnis tersebut, dan kemudian bagaimana ide bisnis itu menjadi sesuatu yang solutif, belum ada sebelumnya. Kemudian kita juga harus paham nih strategi pemasaran produknya seperti apa, kemudian pengaruhnya terhadap jumlah wisatawan, spending belanja, dan lama tinggalnya. Kemudian investasinya berapa sih? Karena anggaplah kita berbicara di depan investor, jadi kita harus tahu model bisnis kita ini butuh investasinya berapa gitu. Next, belum. Oke. Nah, kemudian inovasi digital dan teknologi, ya jelas kalau bisa ide bisnisnya tuh ada unsur inovasi digitalnya gitu, kayak menerapkan teknologi atau Internet of Things ya, yang relevan untuk mendukung pengembangan desa atau operasional bisnisnya. Kemudian ada integrasi dengan platform digital atau teknologi, jadi aksesibilitas bisnisnya itu juga jauh lebih kuat dan memberikan pengalaman yang baik terhadap pelanggan. Jadi ya silahkan dipertimbangkan juga aspek ini. Kemudian inklusivitas gitu ya. Em, Bagaimana sih bisnis teman-teman ini secara sosial bisa memberikan dampak gitu? Ya sesimpel kayak proyeksi dan penyediaan peluang kerja bagi komunitas sekitar gitu. Kemudian bagaimana dari bisnis tersebut bisa meningkatkan kolaborasi ataupun kemitraan dengan jaringan bisnis lainnya. Kemudian ada unsur apa ya kearifan lokalnya nggak sih ide bisnisnya tersebut gitu? Ya kalau ada akan bagus seperti itu. Kemudian boleh di next lagi. Yang terakhir, keberlanjutan dan daya tahan. Jadi memang dari ide bisnis teman tersebut, apakah mengadopsi dan mengintegrasikan praktek bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan gitu. Jadi ya harus diperhatikan nih unsur-unsur sustainability-nya. Kemudian strategi bisnisnya dalam jangka panjang, tantangannya seperti apa, bagaimana nih cara menghadapinya. Kemudian kita juga bisa mengukur dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya gitu. Jadi secara sosial misalnya meningkatkan taraf hidup masyarakat, ekonominya membaik, lingkungan terpulihkan, seperti itu. Jadi kita bisa lihat keberlanjutan dan daya tahannya. Jadi itu kisi-kisinya, nanti akan kita share, teman-teman boleh lihat gitu. Kemudian boleh di next Mas Rega. Nah, seperti yang sebelumnya dibilang, kategorisasinya ada 5 wilayah. Pertama, Sumatera, Jawa, Bali Nusa, Kalimantan, dan Sulampua kayak gitu. Nah tadi yang penting daerahnya, desanya itu mewakili daerah-daerah ini. Untuk nama-namanya yang belum ada di list misalnya, silahkan boleh di email ke kita saja. Pernah berpartisipasi dalam ADWI, misalnya 75 besar tahun 2023. Ya, karena mungkin ada nama-nama yang terlewat, jadi boleh diinformasikan ke kami. Kalau misalnya nama-nama desanya belum ada di list websitenya, seperti itu. Boleh di next lagi. Jadi itu kita ngomongin kategorisasinya. Nah sekarang ini apresiasinya, seperti yang saya bilang akan ada 5 juara. Jadi 5 juara ini merupakan finalis-finalis akhir yang terpilih dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Bali Nusa, Sulampua. Kayak gitu. Nah, 5 juara ini akan mendapatkan dana apresiasi sebesar 25 juta rupiah gitu. Kemudian ini baru dana apresiasi ya, hadiah mau dipakai makan-makan boleh. Kemudian para pemenang ini akan mendapatkan kesempatan untuk pendanaan dalam mengimplementasikan bisnisnya yang bisa diajukan maksimum sebesar 200 juta rupiah. Jadi 5 pemenang ya. Kemudian ada 3 apresiasi khusus, special recognition untuk 3 ide bisnis terpilih. Jadi ini bukan pemenang, tapi kita pilih untuk menjadi penerima apresiasi khusus. Pertama,
oh misalnya ide bisnisnya sangat digital banget gitu, digital friendly banget. Nah, itu kita akan berikan apresiasi yang kepilih. Kemudian Muslim friendly dan juga eco friendly gitu. Dan special recognition ini akan mendapatkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah per recognition. Seperti itu. Boleh di next. Nah, untuk pengumpulan berkas, teknisnya seperti apa? Saya kembalikan ke Mas Rega yang agak lebih tech savvy ini. Silakan Mas Rega. Ya, makasih banyak Mas Dayat. Mungkin di sini saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana pengumpulan berkasnya nanti. Nanti, tapi di sini untuk Bapak Ibu jangan lupa bagi yang belum mendaftar, jika ada yang belum mendaftar silakan mendaftar terlebih dahulu, masih tidak apa-apa. Kemudian bagi yang sudah mendaftar dan semisalnya sudah siap untuk mengumpulkan berkas, silakan bisa langsung mengikuti ini atau jika belum siap maka masih bisa sampai nanti di tanggal 15 September. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana terkait dengan pengumpulan berkas ini. Saya coba share screen. Oke, harusnya layar saya sudah terlihat di sini. Kita harusnya sudah bisa melihat website kompetisi Dewiku yang bisa diakses di www.kompetisidewiku.com. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu sebelum bisa login ataupun mengumpulkan berkas. Jadi, bagi Bapak Ibu, bagi yang belum mendaftar, bisa mendaftar terlebih dahulu lewat sini dan ikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini saya akan lebih detail mengenai eh, bagaimana cara mengumpulkan berkasnya. Nah, dari sini kita bisa harus masuk dulu. Nah, di sini saya akan coba mendemonstrasikan ini dalam kondisi akun sudah terdaftar dan juga bisa login menggunakan username atau email. Di sini menggunakan password juga bisa masuk. Nah, di bagian ini ketika sudah masuk akan langsung muncul web notice mengenai pengumpulan berkas. Di sini Bapak Ibu harus melewati filtering atau screening dari pengumpulan berkas ini. Nah, seperti pertanyaan pertama, proposal bisnis yang yang diajukan harus bagian dari desa wisata yang telah masuk dalam kategori seperti ADWI, KSW dan juga LDWN seperti itu. Di sini kami harapkan menjawab iya, karena kalau tidak maka tidak bisa. Begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya, apakah tim Anda terdiri dari tim akademisi dan perwakilan desa dalam pengembangan dan pengajuan ide atau inovasi model bisnis ini? Nah, kami berharap jawabannya juga iya, karena kalau tidak maka tidak bisa juga. Nah, khusus yang ketiga ini, apakah proposal ide bisnis Anda pernah ikut sertakan dalam kompetisi lainnya? Kami berharap di sini justru jawabannya tidak. Karena jika iya, maka proposal ide bisnis yang Bapak Ibu sampaikan merupakan duplikasi seperti itu. Ini jawabannya tidak. Kirim jawaban. Nah, kita bisa menunggu di sini. Nanti pertanyaan screening itu juga akan dikirim ke email Bapak Ibu. Jangan lupa untuk memberikan nama desanya. Misalnya di sini saya mungkin akan taruh desa Belimbing Sehari. Nah, karena desa ini yang saya tahu berada di Provinsi Bali, maka saya taruhnya di Bali. Lalu masuk dalam kategorinya eh, apa saja. Mungkin mungkin ada beberapa desa yang tidak hanya Aduya saja, tapi bisa KSW juga maupun LDWN begitu. Ini bisa diatur sebagaimana desa Bapak Ibu itu kondisinya masuk ke dalam kategori mana. Kemudian setelah itu baru bisa upload surat komitmen dan fakta integritas di awal ini dan dilanjutkan oleh upload proposal inovasi model bisnis yang sudah selesai dan siap dikumpulkan. Setelah itu submit dan kami akan proses di dalam sistem kami dan akan kami review sepanjang pengumpulan berkasnya. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya demikian. Jika ada pertanyaan detailnya atau yang masih kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar nanti. Saya kembalikan ke Mas Dayat. Terima kasih Oke, banyak. baik Mas Rega. Semoga cukup jelas ya. Jadi
Ya walaupun lewat website tapi cukup sederhana dan teman-teman bisa upload di sana gitu. Ya, em, mungkin boleh di next. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke email kompetisi Dewiku, tapi nanti akan ada em, apa ya sesi Q&A, tapi saya coba jawab dulu. Dan seperti yang pertanyaannya ada di sini, pembiayaan dalam proposal bisa digunakan untuk pembangunan fisik. Jadi kembali lagi ya, membangun infrastruktur itu Aku ngirim-ngirim pertanyaan, biarin kan ya. agak sebenarnya pilihannya bisa boleh bisa tidak. Bolehnya tuh dengan ketentuan kalau misalnya infrastruktur itu berpengaruh atau memiliki nilai investasi dan return on investment yang jelas terhadap bisnis. Misalnya teman-teman mengajukan ide rumah makan di tengah sawah, otomatis kan buat masuk ke restoran di tengah sawahnya butuh bangun jalan setapak. Nah, itu masih diperbolehkan. Kalau kayak gazebo-nya misalnya untuk tempat makan, itu masih boleh. Tapi kalau misalnya kayak bangun patung yang tidak ada pengaruhnya terhadap bisnis, misalnya itu agak tidak diperbolehkan. Jadi harus ada justifikasinya nih. Kalau misalnya untuk pembangunan yang sifatnya fisik seperti itu. Jadi silakan nanti di proposal diperjelas aja. Misalnya sifatnya pembangunan infrastruktur, dia pengaruhnya terhadap bisnis seperti apa, kemudian return on investment-nya seperti apa gitu. Kemudian kami sudah membuat akun dengan 3 peserta, namun ternyata ada 1 orang yang berhalangan karena kesehatan. Boleh mengganti pergantian personil ya, silakan di email saja, diinformasikan atas nama siapa yang diganti dengan nama siapa, sama mewakili unsur apa. Kemudian tahun 2022 ikut pemenang, tapi 18 besar. Dan tahun 2024 ikut ADWI 2024. Nah, 2024 kan tidak masuk dalam kategori pesertanya. Jadi nggak apa-apa, tetap bisa ikut karena 2022-nya masih masuk 18 besar ADWI ya. Jadi masih bisa. Kemudian kategori lomba khusus desa wisata atau kampung wisata boleh mengikutinya, boleh. Jadi selama yang penting masuk ke dalam list yang sudah ditentukan. Jadi misal dari KSW, ADWI, ataupun LDWN silakan. Karena setiap daerah punya penyebutan desa itu berbeda-beda ya. Kayak rekan-rekan di Papua mungkin nyebutnya desa, kemudian di Sulawesi ada yang limbo. Jadi silakan. Kelurahan juga nggak masalah gitu. Em, apakah desa wisata atau kampung wisata di luar list yang ada boleh ikut kompetisi? Nanti akan saya coba jawab. Apakah desa wisata 50 ADWI 2024 boleh ikut? Karena masih di tahun 2023 ya maksimumnya untuk ADWI. Apakah perlombaan desa wisata kreatif ini diperlombakan sesuai domisilinya masing-masing? Ya, kami sarankan untuk pengelola desa wisata yang ada di dalam tim itu berdomisili di desa wisata yang diajukan. Tapi kalau untuk akademisi, boleh misalnya dari desanya di Lombok, tapi akademisinya misalnya dari Pulau Bali, ya itu masih diperbolehkan di luar domisili. Karena kadang ada beberapa wilayah yang jauh dari wilayah kampus ya, kayak gitu. Apakah bisa untuk peserta mahasiswa atau mahasiswi? Jawabannya boleh. Yang penting perhatikan tadi unsur kelompoknya ada pengelola desa wisata, kemudian ada akademisinya juga gitu. Jadi kayak dosennya ada pengampunya juga. Kemudian akademisi ditentukan oleh siapa? Apakah Bank Indonesia yang menentukan? Silahkan ditentukan secara bebas, secara mandiri kayak gitu. Jadi teman-teman boleh milih mau dari kampus apa, dosen yang terlibatnya siapa, silahkan. Semisal gak ikut seremoni di Zoom, apakah masih bisa ikut daftar lomba? Silahkan boleh walaupun gak ikut technical meeting. Yang penting tidak melewati batas waktu submisinya. Kemudian apakah perguruan tinggi bisa lebih dari satu desa? Em, Silahkan diperbolehkan, tapi kami menyarankan idealnya satu dosen misalnya ya satu desa saja atau maksimum 2 lah. Tapi kalau misalnya terbatas banget ya boleh-boleh saja, technically boleh saja. Tapi kami suggest satu perguruan tinggi, satu dosen untuk satu desa. Jadi kalau misalnya mau beda-beda desanya, ya silakan akademisi yang terlibat dalam tim diperbanyak. Em, Mungkin itu untuk pertanyaan yang di email ya. Nanti yang belum terjawab kita ada sesi Q&A. Tapi sebelum itu mungkin dari rekan-rekan BI ada yang ingin ditambahkan sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin dari Pak Pur atau Mbak Citra atau yang lainnya monggo dipersilahkan.
Terima kasih Mas Dayat. Ya, izin Mas Dayat, kita lanjut dulu ke Q&A ya Mas Dayat. Kalau mau, tapi kalau masih nggak mau ya. Oke, nggak ada ya. Kalau ah, nggak ada ya Mas Rega ya, aman ya. Nah, kita ada beberapa sesi Q&A. Silakan diraisa nanti mungkin Mas Ada, tunjuk. Oh ya, ini ada ada. Pak Jim. Boleh silakan Pak Jim. Silakan Eh, raisannya buat teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Mhm. Pak Lazim dari Desa Wisata Hijau Gilebante. Saya cukup mengikuti sekali sayembara atau lomba yang diadakan oleh Bank Indonesia dan Kemenparekraf. Namun memang seperti yang saya sampaikan pertanyaan lewat chat bahwa tidak ada Desa Wisata Hijau Gilebante di sana. Padahal Desa Wisata Hijau Gilebante ini pernah mengikuti KSW dan beberapa penghargaan dari kementerian maupun dari ajang internasional seperti UNWTO, kemudian sertifikasi desa wisata berkelanjutan, dan pernah juga ikut di ADWI. Nah, cuman di ADWI waktu itu sampai 200 besar tahun 2021. Nah, yang agak sedikit mendekati, kalau saya perhatikan dari beberapa syarat yang disampaikan adalah masuk di KSW. Mohon petunjuk dan arahan terkait itu. Apakah kemudian kami bisa untuk mengikuti kegiatan ini? Kalaupun tidak bisa, ya kami berterima kasih sekali seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Jim ya kemarin masuk di KSW, kemarin sempat tim kami sempat cek juga ya Mas ya. Jadi setelah masuk di list KSW masih bisa itu. Jadi di website ada beberapa nama desa yang belum masuk karena mungkin datanya miss. Jadi misal teman-teman yang berasal misal dari KSW, LDWN ataupun ADWI yang namanya tidak terlihat di website boleh diinfokan saja via email. Kemudian misalnya dari Desa Bahagia pernah menang ADWI tahun 2023 masuk 75 besar. Jadi nanti kita akan bisa cek seperti itu. Terima kasih Pak Ajim. Mungkin untuk pertanyaan Bapak juga di chat sudah ditambahkan oleh tim kami. Ya mungkin kita beralih ke Mas dari Desa Wisata Kare, boleh? Makasih. Halo Ya, Mas, izin Mas halo. melanjut ke yang berikutnya boleh? Em, Gimana Pak? Ya gimana Pak Ajim? Mohon maaf ya Iya, Pak dari Wisata Karya. Gimana Pak? yang pertama berarti kami tindak lanjut dengan ini email, kemudian kami Ya, konfirmasi yang saya sampaikan tadi. Seperti itu Mas ya, biar tuntas nih, biar kami bisa ya, tidak baik. terlibat. Terima kasih. Ya, makasih. Silakan dari teman-teman Desa Wisata Kare. Ya, terima kasih, Mas. Izin mau bertanya, kemarin kan kita buka di website pendaftarannya. Mhm, Terus di website itu kan ada dari unsur desa wisata, umum, dan dari akademisi. mhm, Jika dari umum itu kita menggandeng perusahaan atau eh, apa ya, perusahaan yang sedang berkegiatan di desa kami itu apa boleh? Atau harus dari akademisi dan desa saja? Itu saja, Mas. Terima kasih. mhm. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Mas, yang penting Mas memenuhi di situ ada unsur pengelola desa wisatanya dan ada akademisinya. Jadi kayak di beberapa kasus pendaftar ada yang orang disparnya nih yang ikut, enggak masalah. Yang penting ada unsur pengelola sama akademisi yang bergabung. Begitu, semoga membantu ya Mas ya. Ya, izin menambahkan juga, Oke, Mas terima Dayat. kasih. Silakan Mas Reza. Eh, ya, jadi kalau untuk perumusan model bisnis ini mungkin kalau eh, 3 orang itu adalah tim intinya seperti itu. Nah, mungkin di belakangnya itu pasti ada yang support-support juga yang membantu bagaimana memberikan koneksi lalu bagaimana memberikan informasi tentang bisnis model ini cocok ataupun eh, 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 satu orang ingin mengirimkan fasilitasi atau seperti apa itu masih dalam boleh. Tapi yang terpenting adalah 3 orang inti itu yang harus terdiri dari akademisi, kemudian pengelola desa wisata atau pengurus desa wisata, dan juga yang lain satu tergantung bagaimana formasi yang ditetapkan oleh teman-teman desa wisata seperti itu, Pak. Makasih Mas Rega tambahannya. Kita beralih ya Mas Mas dari Wisata Kare.
Kita mungkin dari Mbak Yulita Zen, boleh silakan. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliza Zen dari Desa Wisata Kubu Gadang. Yang mau saya tanyakan itu adalah dari format proposal yang diberikan. Itu untuk rincian RAB, apakah kita dibuat di lampiran saja atau bagaimana? Itu sudah masuk ke 20 halaman yang ditentukan. Terus yang kedua, dari RAB yang diajukan atau inovasi yang diajukan, apakah boleh pengusulannya itu seperti kita ingin penguatan lembaga keuangan, jadi penguatan koperasi, misalnya ada permodalan untuk UMKM sehingga nanti itu hulu ke hilirnya jadi salah satu inovasi yang berkelanjutan. Jadi apakah boleh ke sana atau lebih ke fisik dan yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih Mbak Yulita Zen. Mungkin untuk teknis proposal tadi Mas Rega boleh bantu jawab dulu. Ya, oke, terima kasih Mbak Yuliza. Saya ingin tambahkan terkait dengan RAB itu bisa dimasukkan dalam lampiran, benar. Karena kan kalau kita RAB itu pasti lumayan panjang banget dan juga cukup ngabisin halaman juga gitu. Jadi tidak apa-apa dibuat ke lampiran, tapi mungkin ada di bagian seperti proyeksi keuangan dan juga detail-detail finansial itu dibuat highlight-highlightnya saja, yang detail, yang penting-penting itu dimasukkan dalam situ, kemudian bisa mengacu di lampiran untuk detailnya yang lebih jauh seperti itu. Nah, terkait pertanyaan kedua juga mengenai ini ya, tentang koperasi berarti ya, model bisnisnya adalah mengenai koperasi. Nah, kalau untuk inovasi model bisnis desa wisata ini, yang kami ingin tekankan sebenarnya adalah ada unsur wisatanya begitu, Mbak. Jadi, jika memang koperasi itu secara eh, pengelolaannya itu memiliki unsur wisata yang bisa mengembangkan wisata itu sendiri, karena ini desa wisata juga. Jadi, bisa seperti itu. Ya. Jadi perlu didetailkan, maksudnya yang dimaksud dengan koperasi apakah memang punya unsur wisata yang seperti apa, seperti itu. Ya. Gitu sih, Kemudian Mas Dayat. untuk peningkatan kapasitas boleh Mbak diajukan yang sekira diperlukan seperti itu. Maaf, Mas, peningkatan kapasitas SDM maksudnya ya? Ya itu Boleh ya? diperbolehkan. Oh iya, iya. Jadi Pastikan saya, relevan sebagai investasi bisnis Mbak ya. Itu saja sih iya, saran saya. iya. Oke, berarti koperasi Oke. tadi kalau koperasi pariwisata boleh ya? Boleh saja. Intinya masih ada unsur pariwisatanya masih bisa Mbak gitu. Oh, terima kasih. Oke, makasih Mbak Yuliza. Mungkin kita beralih ke Mas Gede Panca. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya dari Desa Sudaji, Bali ya. Kemarin sempat juara di Adwi. Nah, sekarang masalahnya adalah bahwa pengelola desa wisatanya ini belum mendapatkan SK Datu Perdes dari Perbekel. Siapa pengelolanya? Nah, yang ada adalah UMKM desa tersebut yang mengelola atraksi-atraksi desa wisata UMKM. Contohnya adalah UMKM Sudaji Forest Healing. UMKM Sudaji Forest Healing. Kemudian ada UMKM Cam Trekking. Nah, itulah yang sekarang bergerak. Nah, apakah itu boleh mengusulkan eh, sebagai proposalnya ke lomba ini? Ya, jadi Terima kasih. ya, boleh Pak karena ide bisnisnya mau itu masih ide ataupun sudah berjalan, silakan boleh diajukan. Yang penting dipersiapkan saja proposalnya. Mungkin Oh iya, begitu ya iya. Pak Gede. Ya, terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak Gede Panca. Mungkin silakan tadi ada satu yang raise hand, boleh? Ada pertanyaan Saya lain? Oh, dari ya. Papua. Oh, boleh. Silakan. Ya, terima kasih untuk materinya luar biasa. Saya penanggung jawab Ismail dan Desa Wisata Nindi Malho yang ada di Kabupaten Yalimo, di Papua Pegunungan, dan sudah mendapatkan 300 besar kemarin. Kemudian yang izin saya tanyakan, saya juga baru bergabung bertanya di sini. Yang pertama terkait dengan proposal, ini perlu sekali kami mendapatkan panduan proposal supaya kami sesuaikan dengan petunjuk yang sudah disampaikan tadi dalam materi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini berhubungan dengan akses di Papua tidak sama dengan akses di Pulau Jawa. Itu perlu pertimbangan.
Kemudian yang kedua, tadi untuk klaster kelompok tadi, kami di sini bingung. Artinya wilayah Papua belum disebutkan tadi. Apakah masuk di klaster mana? Ini perlu dijelaskan sehingga kami punya persiapan yang teratur seperti yang disampaikan dalam materi. Yang berikut, yang ketiga, dalam penyusunan proposal, bolehkah kami sertakan foto sebagai jaminan yang membuktikan bahwa desa wisata yang kami lakukan ini benar-benar ada dan fakta, tidak manipulasi dan tidak copy atau tidak menipu, tidak penipuan. Karena di Papua kebanyakan foto-foto palsu, gambar-gambar atau pokoknya semua palsu. Jadi kami berharap itu asli. Itu yang ketiga. Yang berikut, kami di Papua berharap sekali kegiatan positif seperti ini bukan hanya kami di Desa Wisata Nindik Malho, tapi juga kalau bisa seperti teman-teman di Pulau Jawa, kebanyakan kami juga bisa mendapatkan perhatian penuh seperti yang dilakukan di Pulau Jawa. Itu berharap karena di sini pengangguran terlalu banyak sehingga banyak kegiatan negatif yang merusak negara. Itu yang dilakukan. Kalau ada kegiatan positif, sesungguhnya tidak dilakukan untuk perlawanan negara. Demikian, terima Oke. kasih. Mohon maaf kurang lebih. Baik, makasih Mas ya. Saya jawab satu-satu. Proposal boleh, kalau teman-teman nih buat yang lain juga mau ngelampirkan foto itu sangat boleh di proposal ya. Kemudian untuk wilayah, jadi ada beberapa area yang itu digabung kayak Bali Nusra itu Bali Nusa Tenggara. Jadi kalau teman-teman misalnya ada di Flores gitu, nah masuknya ke dalam kategori Bali Nusra. Terus teman-teman yang di Papua bisa masuk ke dalam kategori Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Jadi itu gabungan dari beberapa wilayah seperti itu, Mas ya. Gitu. Em, Mungkin itu. Dari Mas Tega ada yang pengen ditambahkan? Ya, Izin satu hal. Ya, Pak. ya silakan. Satu hal saja. Kami punya potensi yang kami ajukan kampung wisata dan kami sudah mendapatkan sertifikasi juga. Kami mulai dari 2001-2022, tapi kami belum mendapatkan seperti penghargaan dan lain-lain. Tapi kami punya daya tarik yang sangat unik di kampung wisata kami. Apakah itu kami sertakan video sehingga itu menjadi daya tarik ke luar maupun dalam? Ini pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, baik. Selama memenuhi syarat kriteria saja sih, Mbak, Pak, silakan diperbolehkan untuk jadi objek model bisnisnya gitu. Dia berada di desa mana atau di kampung mana yang masuk dalam nama-nama yang tadi sesuai syarat dan ketentuan. Gitu, Mas. Baik. Desa wisata kami Makasih. namanya Nindi Iqmalho. Ya, Jangan oke. sampai lupa karena Papua jauh. Siap-siap. Terima kasih. Akan kita ingat. Terima kasih Oke. pemateri luar biasa. Izin kita beralih lagi ke Desa Silalahi. Boleh, silakan. Oke, salam kenal. Kami dari Desa Silalahi, ada saya Ronald dan Bang Bona. Ini mungkin yang mau kita tanyakan itu mungkin ke Pak Rega ya. Ini sebelumnya kita udah masukkan dokumennya kita via website itu. Cuman mungkin ada yang akan kami revisi, Pak. Tadi kan ada informasi terkait dengan lampiran dan foto-foto yang mungkin kami bisa tambahkan. Desa kami ada di pesisir Danau Toba. Jadi yang mau kami tanyakan itu apakah yang sudah kami upload itu bisa kami revisi dan bagaimana caranya? Mungkin itu aja ya, Bang. Iya. Dari Abang ada? Itu aja dulu. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, Silakan, siap. Mas Rega. Terima kasih, Pak Ronald. Salam kenal. Untuk terkait teknisnya itu pengumpulan dokumen-dokumen ini memang sudah dikirim lebih dulu dan ingin direvisi. Nah, itu sementara kirim dulu detail-detail seperti siapa username-nya, kemudian email yang digunakan di website itu apa, agar kami tahu bisa cek di sistem bagaimana bisa dihapus atau dihilangkan terlebih dahulu agar nanti bisa direvisi dan dikirim ulang dari Pak Ronald dan teman-teman di sana. Seperti itu. Nanti kirim ke email ke
kompetisidewiku.com. Bisa dikirim ke sana langsung. Detailnya adalah username-nya, kemudian emailnya apa, dan juga perjelas apa yang ingin direvisi dan juga apa yang ingin dihilangkan seperti itu agar kami bisa langsung cek di sistem seperti itu. Terima kasih Pak Ronald, apakah menjawab? Baik, Pak. Terima kasih sudah jelas, Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak Ronald. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke Pak Selamat. Silakan Pak Selamat. Maaf Pak, suaranya belum terdengar. Masih belum terdengar Pak. Maaf Pak Selamat, sepertinya mikrofonnya mungkin boleh di... Oke, ya. Halo, tes. Nah, nah silakan, sudah. Sudah, besar, 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 besar. Bentar, bentar, Pak, bentar. Silakan Oke, Pak, sudah terdengar. sudah dengar, Pak? Ya, ya, selamat pagi. Ini Pagi dari Pak. saya dari Kampung Tenun Ikat, Kota Kediri, berkenaan sama persyaratan. Jadi kami di 2021 itu masuk nominasi ADWI 300 besar, untuk desa wisata se-Jawa Timur masuk nominasi juara 1, terus di apa Marketplace Planet Tourism masuk nominasi silver. Jadi kalau dari Bapak tadi bilang harus 50 besar, mungkin kita tidak masuk di situ, apa masih boleh ikut apa tidak Pak? Gitu. Oke, ada pertanyaan lain atau itu saja Pak Selamat? Tidak, itu aja. Karena kalau kita sudah kemarin sudah ngirim, nanti sia-sia Pak kalau enggak. Sudah ikut gimana? Ya baik, terima kasih Pak Selamat atas pertanyaannya. Kembali lagi saya reminder juga, jadi untuk desa wisata yang berpartisipasi ini, diantaranya desa yang pernah berpartisipasi dalam 3 kategori gitu. Pertama ADWI, kemudian LDWN, dan KSW. Tapi ini mungkin kita akan coba tampung dulu, Iya, begitu. siap Pak. Kita akan tampung dan mungkin kita nanti jika ada perubahan kita akan update, kita informasikan di website. Jadi tetap pantau terus saja. Begitu Siap Pak Pak. Selamat, semoga membantu. Oke, terima kasih Pak. Baik, makasih Pak. Silahkan kita beralih ke Hubang Baros. Monggo, mumpung masih ada waktu yang tersisa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin mungkin Pak ya. Saya Zainal dari Kubang Baros, Kecamatan Cinangka, Kabupaten. Halo Pak, Kabupaten Pak Kubang Bar. Oke, dan sepertinya Serang, ada. Provinsi Banten, Pak. Oke, Lain baik. sudah jelas Pak dengan proposal dan lain-lain. Yang saya ingin tanyakan hanya adalah apakah nanti saat kurasi, kemudian penilaian dan lain-lain itu dilakukan visitasi atau memang hanya sebatas kita presentasi di saat diundang saja gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin Mas Rega boleh bantu dijawab. Ya, mungkin pertanyaannya sementara memang ditampung dulu untuk kami diskusikan juga. Tapi sebisa yang saya jawab untuk itu adalah pertanyaan dari Pak Ubang Baros. Itu nanti visitasi itu terjadi ketika setelah pendanaan dan juga presentasi bagi pemenang. Pemenang setelah pengumpulan berkas, kemudian ditetapkan finalis, finalis ditentukan pemenang per wilayah. Nah, setelah presentasi itu, maka ditentukan pemenang dan review. Setelah itu akan ada visitasi dan pendampingan secara fisik, secara langsung juga dari tim kami yang akan berkunjung ke sana untuk melihat bagaimana proses atau progres dari implementasi model bisnis itu. Apakah memang sudah berjalan sesuai dengan rencana atau belum seperti itu yang bisa sementara ini kami jawab. Tapi
untuk pertanyaan itu kami akan tampung dan kami akan detailkan lagi nanti di website juga. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Izin dari Bang Rahman. Ya, silakan, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya Mas Dayat, Pak Rega, Hei, ketemu lagi nih. iya, Siap. Ah, sangat menarik untuk Dewiku ini. Ini terkait masalah isi proposal. Jadi bagaimana jika di proposal itu untuk beberapa tema itu digabung dalam satu proposal. Misal untuk pembantuan misalnya mesin, terus dengan bangunan loket gitu. Jadi ada keterkaitan antara eh, pengadaan mesin, loket maupun pembangunan jalan. Apakah boleh itu disatukan dalam satu proposal? Artinya di mana keberlanjutan itu di dalam proposal itu saling berhubungan, Pak. Seperti itu. baik. Mungkin seperti itu. Alangkah baiknya mungkin Ya, bisa. Karena kalau untuk dua akun satu proposal ya agak ribet. agak, ya, ya. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Makasih, Mas Irwanzah. Nah, kembali lagi untuk infrastruktur ini jawabannya bisa iya dan tidak ya. Kembali nanti ketika teman-teman Mas Irwanzah dan Dewi Ramang-Ramang, misalnya kayak pembangunan loket ataupun jalan, itu harus paham dulu nih konteksnya. Jalan itu jalan yang kemana maksudnya? Apakah itu jalan bukan jalan besar ya? Tapi kalau misalnya jalan dari misalnya restoran di tengah sawah nih, ya buat bikin jalan setapaknya mungkin masih bisa. Kemudian kayak loket masih bisa dan mesin masih bisa selama masih berkaitan sebagai investasi bisnis gitu, Mas. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Dan yang paling penting sebenarnya juga nanti di proposal bisa disatukan saja selama itu masih satu infrastruktur yang berkaitan. Tapi kita harus make sure juga dan pastikan bahwa komponen-komponen itu juga kayak misal jalan nih yang perlu dibangun, maintenance-nya nanti seperti apa, mesin nanti maintenance-nya akan bagaimana. Itu juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari aspek bisnis seperti itu, Mas Irwanzah. Baik, terima kasih, Pak. Makasih, Mas Ya, Irwansyah. izin menambahkan sedikit juga terkait dengan itu. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Daya tadi. Yang kami ingin lihat adalah bagaimana model bisnis ini bisa bertahan atau punya ketahanan secara jangka panjang atau berkelanjutan, sehingga eh, apapun yang dipergunakan dari pendanaan itu harus melihat dari segi jangka panjangnya seperti apa. Atau jangan-jangan ketika akan mengimplementasikan suatu fasilitas atau infrastruktur mungkin itu akan menimbulkan efek-efek negatif. Nah, itu kami harapkan bisa melihat sedetail itu juga apakah nanti dia akan berdampak pada sesuatu yang justru akan memberikan negativitas ke sesuatu itu seperti itu, Pak Irwan. Oke, makasih Mas Rega tambahannya. Ya, mungkin kita berpindah. Masih ada waktu ya kan ya ini Mas Rega ya, Ya, sebelum kita closing. kita masih ada Oke, waktu lagi kurang lebih setengah jam lagi. Mas Dias Pirera, boleh, monggo. Baik, mungkin izin bertanya ya Pak, terkait akademisi mungkin eh, kan di proposalnya dijelaskan bahwa di ketentuan proposalnya dijelaskan bahwa maksimal untuk pendaftar itu ada 3 orang per kelompok. Mungkin kalau kita kan punya 2 akademisi, terus ada dua dari Pok Darwis itu apakah boleh Pak? Oke, baik. Mas Dias, terima kasih ada pertanyaannya. Lebih dari 3 sebenarnya boleh, boleh, sangat boleh. Tapi mungkin nanti yang di platform, nama yang diajukan hanya 3 orang gitu, Mas. Begitu. Itu udah include ketua juga. Jadi nanti bisa saja nama anggota lainnya didetailkan di dalam proposalnya seperti itu. Jelas ya, Baik Pak, Mas terima Dias? kasih. Makasih. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, dari Desa Silalahi kembali bertanya, monggo.
Silakan, Mas. Ya, terima kasih Pak. Ini izin menanyakan lagi. Kami dari Desa Silalahi, tepatnya di Kabupaten Dairi, Pesisir Danau Toba. Yang Mm-mm. kami yang mau tanyakan, kami yang mengikuti kompetisi ini, desa wisata ini, apa bisa kami di luar dari pemerintahan desa atau kecamatan? Artinya di sini kami yang mengikuti perlombaan ini, kami murni dari pegiat-pegiat pariwisata. Artinya udah membangun dari awal tanpa ada keterlibatan dari pihak-pihak lain. Jadi kami mencoba mengikuti kegiatan ini murni dari eh, para pelaku yang juga sudah membuat beberapa fasilitas untuk desa wisata tersebut. Izin Pak, itu Oke, pertanyaan. baik. Makasih, Mas. Izin saya jawab. Ya, technically boleh, tapi make sure dalam keanggotaannya ada pengelola desa wisatanya yang jadi objeknya, kemudian ada akademisi yang terlibat sebagai bagian dari tim. Seperti itu. Jelas, Mas ya? Ya, jelas Pak. Oke, Kasih. baik. Makasih. Ya, selanjutnya ada Desa Wisata Puspa Mukti. Boleh, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ini kan biasanya kalau saya ikutan kayak kompetisi di desa wisata yang lain gitu kan, ada grup WA khusus gitu, dibuatkan grup WA khusus, jadi informasi apapun bisa di sana gitu. Kebetulan sampai saat ini saya belum tergabung atau memang belum ada grup khususnya gitu. Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan, Pak. Baik, Assalamualaikum makasih warahmatullahi inputnya. Waalaikumsalam. Ya, nanti kita akan konsiderasi untuk bikin grup khusus peserta Dewiku. Tapi sementara untuk komunikasi boleh hubungi kita via email. Makasih Pak masukannya. Mungkin kita berpindah ke Mas Syarif. Monggo, dipersilahkan, sila. Siap. Terima kasih, Mas, Abang, Akang, Sampurasun. Assalamualaikum. Sampes. Ya, tentunya ada sedikit pertanyaan yang boleh jadi ini bisa apa namanya yang bikin saya masih kebingungan. Perkenalkan, saya Syarif dari Desa Selamani, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di tahun lalu kita itu punya ataupun kita dapat apresiasi ataupun juara ya, juara 3 kategori homestay dan toilet di Adui ya kemarin itu. Dan dengan ada kaitan dengan program ini, kegiatan kompetisi ini, tadi sebetulnya ada pertanyaan yang sudah dijawab sebetulnya, tapi ingin ditegaskan lagi. Apakah ini kan sifatnya harus kebaruan ya, harus kebaruan, kemudian harus minimal ada perbedaan dengan program yang lainnya dibandingkan dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Kalau kita ingin memperkuat dari aspek, misalkan ya, dari aspek kategorisasi tadi digital, muslim, kemudian ekologi gitu kan, tapi berkaitan dengan apa yang telah kita miliki misalkan, apakah itu bisa nggak? Misalkan atau misalkan sustainable dari kemarin nih kita dapat homestay dan toilet gitu kan, ada sustainable-nya ke depannya kita ingin apa, seperti apa gitu kan, konsep bisnisnya seperti ini. Apakah bisa seperti itu? Boleh, Terima kasih. bisa. Ide bisnisnya boleh seperti itu kok, Oke. Mas. Walaupun dulu dapat juara, misalnya bangun toilet atau apa, misalnya ide bisnisnya pengen yang lain nih, pengen berkaitan lingkungan, ya bisa-bisa aja. Boleh, kayak gitu. Oke. Jadi, terima kasih. Terus ini lagi, Bang, minta kembali lagi di review mengenai soal tadi kategorisasi nih ya, kategorisasi dan juga aspek penilaian. Boleh nggak? Boleh di review ulang lagi. Maaf, Mas, ulangi gimana? Agak inaudible. Yang di review ulang yang tadi yang Muslim friendly, kemudian eco Oh, oke. friendly, digital friendly. Itu apakah harus milih salah satunya atau memang ketiga-tiganya kalau masuk Milih salah kontennya masuk di sana satunya. itu bisa Jadi, nggak? Oh, pilih salah satunya. ya, jadi misalnya Mas nggak pengen jadi juara nih, nyasar pengen yang Muslim friendly, boleh, silahkan. Tapi memang specialty cognition itu untuk proposal bisnis yang mungkin dia tidak masuk dalam kategori pemenang, Mas. Tapi, oh ternyata dia digitalnya lebih unggul daripada pemenang-pemenangnya. Maka akan kita jadikan specialty cognition karena digital friendly gitu. Oh, gitu ya. Jadi ada spesifikasi khusus nantinya gitu ya. Ya, Siap. karena itu kita akan melihat dinamika proposal yang di-apply. Oke. Terima kasih, Kak. Makasih, Mas Arif. Ya, sama-sama. Siap. Mas Dayat, ini ada info terbaru dapat dari tim juga. Oh, boleh, Kalau boleh. untuk visitasi kita nanti setelah finalis tersebut sebanyak 15 desa dari
5 wilayah itu kita akan melakukan visitasi. Jadi bukan hanya nanti pada saat selesai pendanaan atau saat pendanaan dan kita melakukan pendampingan dan juga pelatihan, tapi juga nanti visitasi juga akan dilakukan pada saat sesi sudah finalis atau kita sedang mempersiapkan untuk presentasi model bisnis di sana nantinya seperti itu. Nanti kemungkinan kalau untuk presentasi model bisnisnya atau demonstrasi bagaimana model bisnis ini ke hadapan para juri itu akan diinfokan selanjutnya di mana tempatnya dan juga waktunya kapan seperti itu. Terima kasih, Mas Dayat. Bisa lanjut. Oke, baik, silakan. Mungkin boleh dari Universitas D. Hasan. D. Hasan, ya boleh, silakan Mas jika ada pertanyaan. Ya, D. Hasan Bengkulu, monggo. Suaranya boleh mic-nya Mas belum menyala. Nah, masih belum kedengaran Mas? Mungkin pengaturan mic-nya boleh diubah terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas, ini udah kedengaran. Terima kasih atas kesempatannya kepada Mas Dayat dan Mas Rega Aldias ya. Saya Mujiono mewakili dari rekan-rekan Universitas Diaken dan Desa Blitar Seberang. Ingin mempertanyakan terkait dengan apa tadi kategori kriteria penilaian ya. Itu memang tidak ada bobotnya ya atau memang di sensor gitu atau gimana? Kemudian apakah kami sebagai akademisi itu nanti di dalam penilaiannya itu ya, ini sekitar mengkonfirmasi aja, itu apakah tidak terkait dengan bidang ilmu, maksudnya relevan, ada semacam pertimbangan nggak atau penilaian terkait dengan relevansinya dengan bidang ilmu atau keahlian. Biasanya kalau kami mengajukan proposal itu ya ada relevansinya gitu kan, harus bahkan gitu. Itu aja, gimana? Baik. Ada cukup ya, gitu aja. Kalau pembobotan tadi yang Bapak tanyakan, kan itu kisi-kisi Pak ya. Jadi pembobotannya rahasia dapur sementara. Oh, rahasia dapur ya? Ya. Kemudian untuk akademisi ya sebenarnya silakan boleh mau dari lintas prodi apa gitu. Misalnya dosen pertanian tapi ide bisnisnya kelautan, ya monggo silahkan boleh-boleh aja. Tapi kita kembali lagi sebagai tim juga mending strategik gitu. Misalnya kita bisnisnya tentang teknologi. Ya, mungkin kita akan coba cari partner ataupun dosen yang backgroundnya di situ seperti itu. Tapi bebas, tidak ada ketentuan harus lintas ilmunya apa seperti itu. Ya, Jelas izin ya, menambahkan Mas? juga, Silakan, Mas Mas. Dayat. Tadi pertanyaan menarik dari Bapak siapa Pak? Saya Mujiono, Pak Mujiono. Pak Mujiono, ya. Salam kenal Pak Mujiono. Jadi sebenarnya kompetisi ini akan menjadi hal yang menarik karena ada dua instansi yang sangat sangat di frontliner lah kayak desa wisata dan juga akademisi. Di sini mungkin kompetisi ini setidaknya akan menjembatani bagaimana akademisi itu bisa menjadi lebih implementatif dalam memberikan rekomendasi. Itu mungkin sekilas harapan dari kami juga. Kalau kami melihatnya akademisi punya power di mana mereka punya struktur berpikir dan juga struktur bagaimana mengimplementasikan sesuatu, tapi di sisi lain perlu juga semua hal itu dijadikan lebih nyata lagi dengan kompetisi ini seperti itu mungkin. Baik, Mas Dayat dan Mas Rega, terima kasih atas jawabannya. Tambahan lagi satu lagi, kalau untuk proposalnya itu kita sudah langsung membuat draft ya? Maaf, membuat apa? Dalam proposal yang pertama ini sudah langsung membuat draft ya? Draft. Iya, draft. Sekarang draft, tapi nanti Bapak upload dalam format yang udah finalnya sih, Pak. Oh gitu, jadi udah langsung membuat ini ya, rincian kebutuhan ya? Ya, idealnya Ya, seperti headline yang telah ditentukan. pagunya berapa? 200 berapa? 200 ya? Maksimum ya, maksimum Maksimum yang 200 ya? 200. Oke. Siap. Gitu aja sih Pak. Ya, Mas. Makasih, Mas. Ya, ada mungkin masih satu pertanyaan terakhir bisa ya Mas Rega ya waktunya? Oke, sebelum kita closing, monggo dari Mbak Sri Susanti.
Sila. Terima kasih. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lombok, Mas, dari Sekolah Tinggi Pariwisata Oh, Mataram. ya halo Mbak, salam kenal. Iya, ini menarik sekali. Ini kali kedua kami mengikuti kompetisi. Kalau yang pertama itu dengan Kemenparekraf, Mas, tentang desa wisata, kerjasama akademisi dengan desa wisata. Nah, sedikit pertanyaannya, karena kami akademisi berkaitan dengan hibah itu sedikit worry dengan pendanaan. Boleh kami dikasih detail sedikit saja, apa saja yang tidak boleh dimasukkan dalam proposal itu tentang pendanaan selain pembangunan infrastruktur, karena tadi yang kami tangkap itu hanya itu aja yang forbidden. Terima Oke, kasih. baik. Makasih, Bu. Infrastruktur, jawabannya tuh bisa boleh, bisa tidak. Dia bisa diajukan, ini saya klarifikasi kembali, infrastruktur boleh diajukan, tapi infrastruktur itu harus relevan dengan ide bisnis yang diajukan. Misalnya pengen bikin apa teknologi tower kayak gitu, jadi perlu bangunan buat nyimpan server, ya itu masih bisa gitu. Selama yang penting masih masuk juga ke budget yang maksimum tertinggi pagunya 200 juta tadi. Ya, yang tidak boleh apa sebenarnya belum ada yang spesifik, tidak boleh sih, Mbak. Yang penting selama pembelanjaan itu masih berpengaruh untuk mendukung bisnis itu diperbolehkan. Gitu sih, Mbak. Oke. Gimana dengan honor? Honor diperbolehkan juga. Honor kita yang sebagai pendamping ada juga kan? Em, Kalau konteksnya dalam kembali tadi ada yang sempat nanya dari Mbak Yuliza, kalau itu sifatnya peningkatan kapasitas, mungkin itu Oh bisa ya, siap. dialokasikan di situ gitu. Oke, baik, Yang baik. penting itu masih relevan dengan bisnisnya tadi. Jadi investasi pembiayaannya disesuaikan saja. Begitu, Oke, Bu. note. Well, note. Terima kasih. Oke, siap, makasih, Bu. Assalamualaikum, geng. Ya mungkin gitu ya Mas Rega ya. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf. Tapi tetap stay tune di website karena hari Jumat tetap stay tune. Mungkin ada informasi terbaru beberapa yang tadi kami tampung terkait desa sama beberapa hal. Tetap lihat di website. Hari Jumat akan kita usahakan ada update terbarunya. Jadi tetap stay tune aja dan terima kasih sudah berpartisipasi gitu. Untuk dokumen-dokumen nanti bisa di-request. Jika ada pertanyaan lainnya, teman-teman boleh email ke email kita di kompetisi ini gitu. Begitu saja kalau dari sisi saya. Makasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan masukan-masukannya buat teman-teman mungkin nanti yang ada yang di luar Adwi segala macam. Tenang saja, stay tune aja nanti di website. Semoga ada ilham ya, ada mukjizat yang turun. Begitu saya kembalikan ke Mas Rega kalau ada, kalau nggak ada kita kembalikan ke MC saja. Terima kasih Dari saya Bapak Ibu. aman, Mas Dayat. Mungkin kita kembalikan ke Mbak Mary selaku MC. Terima kasih semuanya. Loh, Mbak Mary. Apakah Mbak Mary masih bersama kita? Nggak ada ya, Tek ya? Oh, ini Mbak Mary ya. Nah, ini. Terima kasih Mas Dayat, Mas Rega. Kami dari Bank Indonesia, kebetulan mohon maaf ini kita sedang juga ada acara gitu, tapi terima kasih sudah dipaparkan tadi dan antusias dari peserta sangat tinggi. Mohon ditunggu tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Dayat di hari Jumat barangkali kami sudah menampung juga tadi ya masukan dari beberapa desa yang ingin ikut ikut di kompetisi ini. Terima kasih. Kami akan sampaikan keputusannya di hari Jumat. Demikian barangkali dari Bank Indonesia. Terima kasih Mas Layat, Mas Rega, dan Bapak Ibu peserta di kompetisi itu. Oke, makasih Mbak Citra. Terima kasih rekan-rekan semua. Tetap stay tune. Nanti semoga hari Jumat ada keputusan finalnya ya buat teman-teman yang misalnya belum masuk dalam list Adwi atau KSW untuk bisa berpartisipasi. Tetap stay tune aja di website kita dan jika ada pertanyaan sementara bisa hubungi kami via email yang Anda bisa temukan di website Dewiku. Makasih.
Oke, Terima jika kasih tidak ada Pak, terima pertanyaan kasih. lagi, terima kasih banyak Wah, dan selamat berkompetisi semuanya. terima kasih Pak. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih, Horas. Terima kasih.